Oke, halo bareng gua Sam. Gimana kabar kalian semua? Sempak udah kering kan? Sebelum kalian rebahan, alangkah baiknya kalian siapkan kopi dan rokoknya, karena mungkin di pembahasan kali ini bakalan bahas adegan-adegan yang mungkin bikin jantung kalian berdetak sangat kencang. Pada video kali ini gue bakalan bahas alur cerita film Unbroken, yang dimana film ini dirilis pada tahun 2014. Film ini menceritakan jalan hidup seorang atlet lari, yang dimana pada waktu itu sedang terjadi Perang Dunia Kedua. Oke, tanpa banyak bacot, skuy lanjut. Di awal film kita diperlihatkan beberapa pesawat tempur milik Amerika Serikat, yang dimana kejadian tersebut sedang terjadinya Perang Dunia Kedua. Di antara pesawat tempur tersebut ada tokoh utama, yaitu Louis. Di sini mereka diberi tugas untuk mendaratkan bom tepat di bagian wilayah Jepang. Ketika bom sudah dilepaskan, seketika mereka pun senang dengan keberhasilan misi mereka. Tetapi setelah misinya berhasil, ada beberapa pesawat dari pihak Jepang yang kembali menyerang dengan membabi buta pesawat mereka. Hal itu membuat suasana semakin tegang. Banyak teman-teman dari Louis yang terkena penyerangan tersebut. Singkat cerita, ketika pesawat terakhir dijatuhkan, ada masalah lagi, yang dimana rem dari pesawat tempur tersebut tidak dapat digunakan, dan hal itu membuat pendaratan pesawat jadi terganggu. Entah kenapa, Louis tiba-tiba teringat omongan seorang pastor, yang dimana pada saat ia masih kecil. Scene pun berpindah pada saat ia masih kecil, yang dimana dia sedang berada di sebuah gereja. Singkat cerita, terlihat Louis yang sedang dikejar oleh keamanan tempat di situ yang tidak tahu apa penyebabnya. Namun, ketika Louis yang sedang menyendiri dan menikmati minumannya, datanglah segerombolan anak seumurannya, yang dimana ternyata mereka ingin membuli Louis. Dapat disimpulkan, Louis pada saat masih kecil, Louis sering mendapatkan perlakuan yang kurang baik oleh teman seumurannya. Singkat cerita, Louis yang sedang berada di bawah tempat duduk penonton dan diam-diam memperhatikan saudaranya, yaitu Pete. Dan tiba-tiba, pelatih Pete pun mengetahui keberadaan Louis. Louis yang sempat kaget, lalu dia lari sekencang-kencangnya. Singkat cerita, scene berpindah dengan memperhatikan Louis dan Pete, yang dimana Louis sedang dilatih oleh Pete untuk mengikuti tim atletik, dimana sebelumnya Louis tidak memikirkan hal tersebut. Dan jika cerita lagi, Pete memberikan kata-kata mutiaranya, yaitu jika kamu mau, kamu pasti bisa. Itu kata-kata yang diberikan oleh Pete untuk Louis. Scene berpindah ketika Louis yang sedang latihan lari, yang dimana Louis yang sudah tumbuh dewasa. Louis pun ikut beberapa olimpiade lari cepat, dan hebatnya dia bisa memenangkan itu semua. Dan dia juga dinobatkan sebagai pelari SMA tercepat. The Torrance Tornado smoked the mile in 4 minutes 21.3 seconds. Zamperini is now officially the fastest high school runner in American history. Singkat cerita, scene berpindah yang memperlihatkan Louis dan Pete, yang dimana Louis akan pergi ke Jerman untuk mengikuti Olimpiade. Scene pun kembali berpindah ke tahun 1943, yang dimana pesawat yang mereka tumpangi remnya tidak berfungsi dan harus mengalami benturan yang sangat keras. Dan pada akhirnya, pesawat pun mendarat dengan selamat. Selang beberapa hari, kemudian mereka pun mendapatkan misi baru, yaitu misi penyelamatan. Dengan pesawat yang kondisinya kurang baik, akhirnya mereka pun berangkat untuk menyelesaikan misi mereka. Namun di tengah perjalanan, mereka mendapatkan masalah, yang dimana mesin bagian kiri pesawat mengalami kerusakan. Hal itu membuat suasana menjadi tegang, dan Phil pun akhirnya memutuskan mendaratkan ke perairan, yang dimana itu akan membuat benturan yang sangat keras. Namun scene pun berpindah lagi, yang dimana Louis sedang mengikuti Olimpiade di Jerman. Louis dapat menyalip saingannya dengan sangat baik pada saat putaran akhir. Kemenangan ini pun membuat keluarga Louis senang, dan termasuk juga Pete. Balik lagi ke tahun 1943, yang dimana mereka sudah mendarat di perairan, dan kaki Louis yang sempat terjepit, namun dia dapat berusaha dan akhirnya dia selamat menuju ke permukaan. Ternyata selain Louis, ada Phil dan Meg, yang dimana mereka juga selamat.
Keesokan harinya, Louis melihat pesawat melewati mereka dan mencoba untuk memberikan isyarat. Tapi isyarat itu tidak membuat pesawat itu melihat mereka. Yang makin parahnya lagi, Mac menghabiskan semua persediaan makanan milik mereka. Doesn't matter. Dari berikutnya, Louis yang melihat burung camar yang tiba-tiba hinggap di perahu mereka. Dan tanpa pikir panjang, mereka pun akhirnya menangkapnya dan coba untuk memakannya. Namun ternyata mereka pun malah muntah-muntah karena memakan burung camar tersebut. Mereka pun memutuskan untuk memancing dan syukurnya mereka pun berhasil mendapatkan dan bisa menambah sedikit energi untuk tubuh mereka. Setelah beberapa hari terdampar di lautan, tiba-tiba badai datang. Syukurnya mereka bisa selamat. Setelah badai yang sudah kunjung reda, hujan pun juga datang. Hal itu membuat rasa haus mereka berkurang. Singkat cerita, ada pesawat yang kembali melewati mereka dan mereka pun kembali memberikan isyarat dan akhirnya pesawat itu pun putar balik. Tetapi sialnya itu bukan pesawat dari pihak mereka, melainkan dari pihak Jepang. Mereka pun akhirnya dihujani peluru yang dimana membuat mereka terpaksa untuk menjatuhkan diri ke lautan. Ketika pesawat itu sudah pergi, masalah baru pun datang lagi, yang dimana perahu mereka bocor. Di sisi lain, Mac pun harus gugur duluan karena tubuhnya yang sudah melemah. Mau tidak mau, Phil dan Louis membuang jasadnya di tengah lautan. Setelah beberapa hari dari kepergian Mac, hal yang gak disangka oleh mereka bakalan terjadi, akhirnya terjadi juga, yang dimana kapal dari Jepang menemukan mereka. Phil dan Louis akhirnya dibawa ke daratan dan ditahan dalam tempat yang berbeda. Singkat cerita, Louis yang diinterogasi pimpinan tentara Jepang, dia ditanyakan strategi penyerangan tentara Amerika Hawaii. Dia pun tidak menjawabnya karena dia bukan berasal dari Hawaii. Selain itu, pimpinan itu pun mengetahui kalau Louis seorang atlet olimpiade lari yang sempat jadi juara. Dan Louis juga disuruh menggambarkan bom yang sering dia gunakan untuk menghabisi tentara Jepang. Setelah beberapa hari disekap di sana, akhirnya Louis pun dan ratusan para tahanan tiba sampai di dermaga. Mau tidak mau, Phil dan Louis harus berpisah dikarenakan truk yang mereka tumpangi berbeda. Singkat cerita, Louis pun sampai di sebuah tahanan yang dimana tahanan itu dipimpin oleh Watana. Di sini ini Watana memberitahu kepada semua tahanan bahwa mereka akan diperlakukan dengan seadanya dikarenakan mereka musuh Jepang. Accordingly. Up top. Singkat cerita, Louis sebagai tahanan baru disambut dengan baik oleh Kapten John dan tahanan lainnya. Akhirnya mereka pun saling berbicara dan dari mereka juga akhirnya Louis tahu tentang latar belakang Watana. Yang dimana Watana adalah seorang anak orang kaya yang gagal jadi tentara. Didn't get any though, did they? Not one bit. We have an opera singer. Who is the opera singer? Layaknya narapidana, mereka ditekankan untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Watana. Di balik itu, Watana juga menonjolkan talenta-talenta para narapidana. Watana juga mengetahui bahwa Louis seorang juara olimpiade lari, dan pada akhirnya Louis diperintahkan oleh Watana untuk adu lari dengan anak buahnya. Namun ternyata, Louis yang kondisi badannya kurang baik akhirnya mengalami kekalahan, dan pada akhirnya Louis juga dipukuli oleh Watana. Singkat cerita, Louis dan Kapten John melihat sekutu yang sudah mulai menyerang Jepang dan sudah mendekati kamp tahanan mereka. Di sini mereka terlihat senang dan harapan untuk bertahan hidup semakin kuat. In America,
Suatu hari, Louis dipanggil untuk mengabari keluarganya kalau dia masih hidup karena ternyata setelah kecelakaan pesawat yang dialami Louis, negaranya menganggap kalau Louis sudah mati. Singkat cerita, Louis akhirnya pergi ke Tokyo untuk mengabari keluarganya melewati radio yang ada di sana. Setelah berbicara, Louis terlihat senang ketika ia sedang makan enak, namun ternyata mereka punya maksud lain. Louis diperintahkan untuk membaca naskah yang diperintahkan mereka, yang dimana naskah tersebut berisi tentang propaganda Jepang tentang kebohongan Amerika. Namun tanpa pikir panjang, akhirnya Louis menolaknya dan memilih untuk kembali ke kamp tahanan. You wanna go back to camp? Dan sampai ke kamp tahanan, Watana sangat kesal karena Louis tidak mau membaca naskahnya dan pada akhirnya Louis pun diberi hukuman. Watana menyuruh satu persatu tahanan untuk memukuli Louis. Punch this man in his. Punch him! Next! Next! Singkat cerita, musim dingin pun akhirnya tiba dan sebagai hiburan, para tahanan menyaksikan sebuah pertunjukan yang diperankan oleh Kapten John dan teman-temannya. Di tengah pertunjukan, Watana mengucapkan selamat tinggal kepada Louis dan harus meninggalkan kamp Omori, yang dikarenakan ia sudah naik jabatan. Singkat cerita, pada malam hari, camp mengalami sebuah serangan yang dimana itu membuat sebagian camp terbakar. Jepang yang tahu peperangan sudah semakin dekat akhirnya memerintahkan para tahanan untuk berkemas dan berpindah camp supaya mereka tidak ditemukan tentara Amerika. Setelah perjalanan yang cukup panjang dan menyusuri gunung dan lembah, akhirnya mereka sampai di Camp Nutsu. Berbeda di camp sebelumnya, camp ini berada di tepi laut dan para tahanan ditugaskan untuk mengangkut batu bara. Dan ternyata di situ pun Louis bertemu dengan Watana. You will be treated accordingly. Hari demi hari terasa sangat berat. Kerja paksa ini membuat Louis dan semua tahanan di sini kehilangan tenaga. Sampai suatu saat ketika Louis yang ketahuan beristirahat akhirnya dihukum oleh Watana untuk mengangkat sebuah balok. Dan makin parahnya lagi, jika Louis menjatuhkan baloknya, Louis maka akan ditembak. Namun ternyata Louis bisa mengangkatnya dan hal itu membuat Watana ketakutan. Dan hal itu membuat Watana juga menganiaya Louis. Today, in the spirit of the new future of our great nation, we invite... Keesokan harinya, semua tahanan termasuk Louis diberitahu bahwa perang akan segera berakhir dan mereka diajak untuk mandi bersama di pantai Hokura. Dan tiba-tiba, pesawat Amerika datang dan menandakan bahwa perang telah berakhir dengan kemenangan pada Amerika. Singkat cerita, akhirnya Louis tiba di Amerika Serikat. Dia pun langsung berpelukan dengan Pete dan keluarganya dan tamat.